Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan Sosiologi Pedesaan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu berkaitan dengan masyarakat desa dan masyarakat kota. Baik, terlebih dahulu sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dipersilahkan. Cukup. Baik, sedikit kita review dari materi kita pada kesempatan sebelumnya terkait dengan pengertian desa dan pengertian kota. Kita mulai dulu dengan pengertian dari desa. Menurut Pintarto, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat pada suatu daerah. Nah, daerah ini memiliki hubungan dan pengaruh timbal balik dengan wilayah ataupun daerah yang lain. Ini menurut Pintarto. Sedangkan menurut Landis, kalau kita ingat, ada beberapa pengertian yang Landis berikan. Yang pertama ada pengklasifikasian desa menurut jumlah penduduknya, di mana desa merupakan satu wilayah atau kawasan yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 orang. Sedangkan untuk kajian psikologi sosial, desa diartikan sebagai daerah di mana hubungan pergaulannya masih sangat erat dengan intensitas hubungan masyarakatnya yang sangat baik atau sangat tinggi. Nah, terdapat beberapa perbedaan yang mencolok antara desa dengan kota. Yang pertama, kalau dari segi rasa sosial, itu masyarakat kota cenderung lebih pasif daripada masyarakat desa. Ya, hal ini disebabkan karena kesibukan orang kota yang lebih mementingkan pekerjaan ketimbang bersosialisasi atau berinteraksi dengan masyarakat yang lainnya. Jangankan masyarakat yang lain, dengan tetangganya saja seringkali mereka itu jarang untuk bertemu atau bersosialisasi bahkan berinteraksi. Kemudian masyarakat desa percaya bahwa orang yang lebih tua haruslah dihormati dan disayangi, di mana sedangkan yang lain masyarakat di desa tidak peduli umur orang lain yang lebih tua atau masyarakat di kota terkadang lebih tidak peduli umur orang lain yang lebih tua ataupun yang lebih muda, perlakuan yang didapatkan biasanya sama saja. Ya, itu dari segi rasa sosial. Dari segi rasa berpikir, cara berpikir, orang kota lebih bersifat materialistis dan juga egosentris, sedangkan masyarakat desa lebih memiliki rasa tenggang rasa dan juga saling percaya satu sama lain. Mereka ketika mau pergi menitipkan anak-anak tinggal di rumah atau dititipkan ke tetangga, itu satu hal yang biasa. Tapi kalau di kota, apalagi dengan intensitas sosial yang jarang tadi, apalagi tidak mengenal begitu dekat tetangga sebelah, ya rasa kepercayaannya juga agak berkurang untuk menitipkan saja anak ataupun rumahnya kepada tetangga sebelah. Kemudian sebaliknya, pada masyarakat kota cenderung konsumtif dalam memenuhi kebutuhan dan seringkali memperhatikan prestis yang didapat dari suatu kepemilikan barang. Mereka cenderung membeli suatu barang karena gengsinya, karena mereknya, dan sebaliknya orang desa cenderung lebih sederhana dalam memperhatikan barang. Membeli barang cenderung dari sisi praktis dan juga fungsionalnya apa. Mereka beli apa suatu barang itu karena mereka merasa memerlukan barang tersebut. Entah mereknya apa, kadang itu menjadi nomor kesekian. Nah, menurut Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 1980, pengertian dari kota adalah satu wilayah yang mempunyai batas administrasi wilayah dengan lingkungan kehidupan yang mempunyai ciri-ciri non agraris. Ya, kalau desa di pertemuan sebelumnya kita bahas erat sekali dengan aktivitas pertanian, sedangkan kalau perkotaan itu sudah aktivitasnya adalah non agraris. Secara geografis, kota merupakan suatu bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala pemusatan penduduk yang tinggi. Corak kehidupannya heterogen dan sifat penduduknya biasanya individualis dan juga materialistis. Nah, bagaimana kemudian interaksi antara masyarakat desa dengan masyarakat kota? Dalam proses bermasyarakat, sering kali ditemukan beberapa hal yang mengharuskan masyarakat kota berinteraksi dengan masyarakat desa. Dan sebaliknya, entah itu hal yang mendesak ataupun tidak dapat dipungkiri bahwa orang desa pun pada akhirnya juga membutuhkan masyarakat perkotaan. Ya, dan tidak bisa hidup tanpa satu dengan yang lain. Artinya orang desa dengan orang kota saling support, saling bergantung kehidupannya. Ya, oleh karena itu dibutuhkan suatu interaksi sosial antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat di pedesaan. Nah, apa sih yang menjadi faktor yang mempengaruhi antara interaksi desa dengan kota?
Menurut Edward Ullman, beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi antara masyarakat kota dengan desa itu ada 3 hal. Yang pertama adalah regional complementary atau adanya wilayah yang saling melengkapi, di mana masyarakat yang saling melengkapi itu tidak ada kesempatan untuk saling berintervensi atau saling mempengaruhi kondisi satu dengan yang lain. Nah, tidak ada salah satu pihak yang mendominasi, ya. Yang satu merasa lebih kuat mendominasi wilayah yang lain pun demikian sebaliknya, ya. Dan juga ini dimudahkan dengan adanya ruang untuk saling berpindah atau transferability, ya. Ada 3 hal: regional complementary atau adanya wilayah yang saling melengkapi, kemudian tidak adanya kesempatan berintervensi, serta kemudahan berpindah dalam ruangan atau transferability. Dalam hal ini, tentu antara desa dengan kota, transferability-nya diwujudkan dalam mobilitas yang semakin gampang. Makanya, kenapa sekarang banyak di pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah pembangunan sektor transportasi dan juga jalan tol. Hal ini untuk mempermudah aktivitas transferability tersebut, sehingga antara desa dengan kota semakin mudah bertemu. Barang-barang pertanian dari pedesaan semakin gampang diangkut ke kota, pun demikian barang-barang hasil produksi dari satu pabrikan itu bisa dengan mudah dipasarkan ke wilayah di tingkat desa sekalipun. Selanjutnya, ketika ada interaksi, tentu kita berharap ada manfaat interaksi dari masyarakat desa dan masyarakat kota. Apa sih manfaatnya? Selain pada aspek interaksi sosial, interaksi antara desa dan kota juga memiliki berbagai macam keuntungan. Yang pertama, pembangunan sarana dan prasarana transportasi kita ketahui akan semakin baik, akan semakin ditingkatkan ketika hubungan desa dengan kota semakin erat. Apalagi terhadap wilayah-wilayah yang itu sangat mensupport produk pangan, pertanian, wisata, dan sebagainya. Kemudian hubungan sosial ekonomi penduduk desa dengan kota semakin meningkat. Akses memperoleh pekerjaan dari masyarakat desa ke kota, kemudian transfer pendapatan atau gaji atau keuangan untuk menghidupi masyarakat yang keluarga yang ada di pedesaan itu juga akan semakin banyak, sehingga ada keuntungan yang juga bisa diperoleh. Nah, selain itu, pada aspek yang ketiga itu diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan penduduk desa dari pembelajaran kepada warga kota, ya. Tata kelakuan, kemudian kemajuan teknologi, kemajuan sektor pendidikan, kemajuan dalam sektor apapun di perkotaan ya sudah dirasakan oleh masyarakat kota, dan orang desa sudah mengetahui hal itu. Diharapkan bisa diadopsi masyarakat desa untuk diaplikasikan atau ditiru di desa wilayahnya. Kemudian banyak perpindahan dari desa ke kota. Ini salah satu imbasnya, dan harapannya orang desa yang berpindah ke kota itu dalam rangka memperbaiki kehidupan mereka, ya, kehidupan mereka terutama dalam aspek ekonomi. Ketika sektor pertanian sudah tidak mencukupi lagi untuk memberikan penghidupan kepada banyak warga desa, ada masyarakat desa yang kemudian berurbanisasi ke perkotaan, ya diharapkan ada kontribusi peningkatan kesejahteraan orang desa yang bekerja di perkotaan. Nah, yang kelima adalah terjadinya hubungan saling menguntungkan atau mutualisme antara desa dengan kota, baik selain pada aspek pangan, penyediaan pariwisata, kemudian pendidikan. Diharapkan juga kemajuan di tingkat perkotaan turut menginfiltrasi atau turut menginfluence desa-desa di sekitarnya. Makanya istilah urbanisasi itu seringkali tidak hanya dimaknai perpindahan fisik orang desa ke kota, tapi juga bagaimana perluasan pengaruh kota itu terhadap desa-desa di sekitar perkotaan tersebut. Akhirnya desa menjadi semakin maju, desa semakin makmur, dan juga infrastrukturnya juga terbangun semakin banyak dan semakin mempermudah akses masyarakat. Nah, menyinggung barusan apa yang saya sampaikan, dalam interaksinya tidak jarang kota merubah desa. Hal ini bisa diartikan baik maupun buruk, tergantung dari situasi yang dihadapi pada saat itu. Beberapa proses dari kota juga ikut mengubah desa. Itu paling tidak ada 2 cara. Yang pertama adalah infansi kota, kemudian yang kedua adalah penetrasi dari kota ke desa. Infansi bisa dikatakan seperti misalkan penambahan perluasan, atau ketika kota sudah sempit wilayahnya, ingin menambah fasilitas, mau nggak mau harus memperlebar wilayahnya ke
desa-desa di sekitar perkotaan tersebut. Akhirnya terjadi invasi atau perluasan. Ya, desa-desa sekitarnya menjadi sangat maju. Kemudian juga penetrasi kota ke desa bisa berkaitan dengan kemajuan bidang pendidikan yang mulai ataupun investasi-investasi yang mulai masuk ke pedesaan seperti pembangunan pabrik, kemudian industri-industri manufaktur, industri tekstil yang itu mau nggak mau pada akhirnya juga menumbuhkan sektor ekonomi yang lain, baik konsumsi, penginapan, kemudian jasa, dan banyak lagi. Sehingga desa yang awalnya masyarakatnya mungkin sangat tergantung dari agraris karena keberadaan satu pabrik tertentu, maka penduduk karakteristik desanya juga sudah mulai beranjak atau berubah ke sektor perkotaan. Nah, lalu bagaimanakah dinamika perpindahan penduduk terkait dengan interaksi antara desa dengan kota? Nah, perpindahan penduduk dapat terjadi dari dua aspek bisa ditinjau, yaitu karena adanya faktor yang mendorong perpindahan atau push faktor dan faktor yang menarik perpindahan penduduk itu atau pull faktor. Yang pertama adalah push faktor, faktor yang menekan, ya, faktor yang mendorong perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang pertama adalah tidak seimbangnya lahan pertanian akibat pertambahan penduduk. Lahan pertanian sudah dikerjakan oleh sekian orang padahal secara penerimaan sudah nggak sesuai lagi. Artinya mereka harus mencari sumber pekerjaan di luar sektor pertanian. Akhirnya mau nggak mau mereka harus ke kota misalkan mencari jenis pekerjaan lain di luar sektor pertanian. Kemudian yang kedua adalah terdesaknya kerajinan rumah tangga oleh industri modern. Produksi misalkan centong iros dari bambu, kemudian sapu lidi sudah tergantikan dengan sapu ijuk gitu ya, sudah tergantikan dengan barang-barang pabrikan. Sehingga pendapatannya mereka semakin kecil, menurun, mau nggak mau mereka terimbas kemajuan zaman, terimbas kemajuan industri, mau nggak mau mereka akhirnya harus berpindah mencari pekerjaan yang lain karena pendapatannya cenderung terus menurun, ya. Kemudian ada desa yang mengikat karena kuatnya dominasi budaya yang harus diterapkan di masyarakat, barangkali itu menekan dan mengekang kebebasan masyarakatnya, kelompok tertentu, kelompok usia muda misalkan, mereka sudah nggak betah dengan itu, maka mereka seringkali menjadikan itu sebagai alasan untuk berpindah atau meninggalkan desa mereka. Yang keempat, kurangnya kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan karena di desa mungkin masih ada SD, TK, ada SMP, mungkin sudah harus berpindah ke tingkat kecamatan. SMA di tingkat kecamatan mungkin ada satu, atau pengen lebih SMA lebih favorit, lebih bagus lagi di perkotaan. Dan universitas tidak lain tidak bukan hanya ada di kota besar, maka mereka mau nggak mau ketika ingin memperoleh akses pendidikan yang lebih tinggi, mereka juga harus berpindah ke perkotaan untuk memperoleh akses pengetahuan yang lebih baik. Serta hasil panen yang tidak menentu membuat warga mencari pekerjaan lain ke kota. Ya, ini faktor pendorongnya. Faktor penariknya itu kenapa masyarakat di desa lebih tertarik untuk berpindah ke kota. Di kota itu ada apa sih kok menarik banget dijadikan magnet bagi orang-orang desa untuk berpindah ke sana? Yang pertama adalah adanya anggapan di kota lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan juga penghasilan. Pekerjaan jenis apapun itu gampang didapat, bahkan termasuk untuk orang-orang dengan non-skill. Menjadi tenaga kasar dengan gaji yang lebih baik dibandingkan dengan bekerja di sektor pertanian di desa. Sehingga itu merangsang atau menarik masyarakat desa untuk hijrah rame-rame pindah ke perkotaan. Yang kedua, kesempatan untuk mengembangkan kerajinan rumah tangga menjadi industri kerajinan yang lebih besar. Dipabrikan lah, kemudian dengan gaji yang lebih baik, lembur-lemburan yang dapat bonus, itu lebih menarik dibandingkan dengan penghasilan sebagai pengrajin tradisional yang justru penghasilannya semakin menurun. Banyaknya fasilitas pendidikan, mulai dari PAUD, penitipan anak gitu ya, SMP, SD, SMA, perguruan tinggi dengan kualitas pendidikan yang jauh-jauh lebih baik dibandingkan dengan yang ada di pedesaan. Kemudian tempat pergaulan dengan segala macam kultur manusianya, mau happy, mau istilahnya cari hiburan, banyak variannya, bioskop, taman wisata, kemudian hangout, tempat nongkrong dan sebagainya lebih banyak dibandingkan dengan di desa. Kemudian kehidupan yang cenderung bebas dan individualis
menyebabkan mereka yang mau fokus untuk mengembangkan karir, fokus untuk cari kerja, itu bisa maksimal di sana tanpa harus dibebani dengan misalkan harus ada hajatan, harus datang, ada nikahan, harus nyumbang dan sebagainya. Itu sangat menarik bagi masyarakat desa untuk pindah ke perkotaan. Nah, setelah terjadi perpindahan masyarakat desa ke kota, apa yang terjadi? Tidak bisa dipungkiri bahwa perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya itu bisa membawa akibat yang beragam. Misalkan, yang pertama justru ketika tidak punya keterampilan yang memadai untuk bekerja di sektor perkotaan, orang-orang desa tadi malah akan menjadi gelandangan, bahkan tidak sedikit pula yang justru semakin meningkatkan angka kriminalitas. Kemudian lingkungan perkotaan menjadi lebih kumuh karena banyak yang pendatang, kemudian banyak tenaga kerja produktif di pedesaan yang kemudian hijrah pindah ke kota, sehingga sektor pertanian di desa itu menjadi kekurangan tenaga kerja. Nah, apakah ini baik atau harus dipertahankan ketika orang-orang desa pindah ke perkotaan? Nah, ternyata tidak selamanya baik. Ada upaya-upaya yang harus kita lakukan dalam rangka mencegah terlalu banyaknya orang-orang desa yang pindah ke perkotaan. Ya, banyak yang beranggapan kalau kehidupan di kota lebih baik daripada kehidupan di desa. Oleh karena itu, perpindahan penduduk desa ke kota pun banyak terjadi. Tetapi beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut bisa dilakukan. Antara lain, yang pertama adalah peningkatan fasilitas di pedesaan. Makanya dengan dana alokasi dana pedesaan itu diharapkan terbangun fasilitas-fasilitas yang lebih baik, sekolah, kemudian tempat ibadah, tempat olahraga, sarana pertemuan yang lebih baik. Itu dimungkinkan muncul karena untuk mengurangi perpindahan masyarakat desa ke perkotaan. Mengembangkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan standar upah minimum regional di pedesaan. Termasuk saat ini sudah banyak kemudian investasi-investasi baik itu industri manufaktur, industri jasa dan sebagainya yang sudah penanaman modalnya ditempatkan di pedesaan. Banyak pabrik-pabrik misalkan di Wonogiri yang sekarang sudah banyak bermunculan untuk menyerap tenaga kerja di pedesaan tanpa harus orang desa itu hijrah atau pindah berurbanisasi ke perkotaan. Nah, demikian materi kita pada kesempatan kali ini, singkat dan semoga bisa memberikan satu manfaat terkait dengan interaksi antara desa dengan kota. Yang tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat interaksi antara desa dengan kota. Ada 3 hal poin penting tadi yang menyebabkan mensupport terjadinya interaksi desa dengan kota, dan diharapkan interaksi ini bisa berlangsung dengan dinamis, tidak ada intervensi, dan desa kota saling melengkapi dan saling memperoleh keuntungan atau hubungan mutualisme antara desa dengan kota dapat terus diwujudkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.